Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Bani Umar yang dirahmati Allah, kajian duha kita pada hari ini membahas masalah fikih, khususnya tentang bagaimana cara kita memahami dan mengerti batasan-batasan yang Allah haramkan dalam mendapatkan harta kekayaan. Haram kita mencuri, haram kita mengambil hak orang lain, haram kita merampas, merampok dan sebagainya. Nah, salah satu di antara yang haram dalam mendapatkan harta adalah lewat perjudian. Jadi judul kita hari ini memahami keharaman judi. Jamaah sekalian, main judi itu kita semua sepakat haram, tidak boleh. Cuman yang jadi pertanyaan itu begini, gimana kalau ada orang main judi tapi nggak pakai duit? Jadi mainnya main tapi nggak pakai duit, itu kira-kira tetap haram atau tidak? Main judi nih, apa contohnya? Main gaple, ya kan? QQ gitu ya, atau yang ada apa tuh? Ada ceki, ada yang pakai, ada gambar sekop, ada gambar apa kayak gitu-gitu ya. Main tuh, tapi nggak pakai duit. Maksudnya nggak pakai masang dan nggak pakai menang kalah. Yang kalah itu kemudian kehilangan duit, yang menang jadi dapat duit, enggak. Cuman alat permainannya ya kayak judi kan gitu ya. Itu kira-kira termasuk judi juga atau bukan? Enggak pakai ada yang ditaruh. Main aja, main remi gitu kan misalnya. Kan biasa tuh orang kalau lagi iseng atau Pak Hansip lagi jaga ronda malam-malam pada main gaple, tapi main bohong. Maksudnya main bohong nggak pakai duit, cuman main doang begitu. Nah itu haram juga apa enggak? Ya enggak, bukan buang waktu, orang nungguin subuh masih lama, masih jam 2, ya kan? Itu haram enggak? Bukan gitu pertanyaan. Itu judi apa bukan? Nah itu judi apa bukan? Main gaple nggak pakai duit, itu judi apa bukan? Jadi yang mau kita pelajari ini kan judi, ya kan? Apakah orang bermain dengan alat-alat yang biasanya dipakai buat perjudian, tapi nggak pakai duit, itu masih bisa disebut judi juga atau bukan? Jawabannya ya tentu saja bukan. Karena judi itu bukan pada alatnya, tapi pada menang kalahnya. Yang kalah kehilangan duit, yang menang dapat duit. Jadi yang jadi judi itu bukan alatnya, tapi untung dan ruginya. Karena bertaruh sejumlah harta, sejumlah uang. Saya kasih contoh lagi yang lain ya. Bukan main judi, tapi musabaqah tilawatil Quran, lomba baca Quran. Nah cuma begini, ini misalnya ada peserta 3 orang ya, masing-masing unjuk kebolehan tuh bagaimana bisa membaca Quran dengan napas yang panjang, suara yang nyaring melengking tinggi, dan lagu yang enak didengar. Ada jurinya. Nah tapi masing-masing bertaruh, ayo sejuta. Nah gitu. Jadi ada 3 orang nih, masing-masing naruh duit sejuta,
sejuta, kan kali 3 jadi berapa? 3 juta. Yang menang ambil nih 3 juta, yang kalah kehilangan duit sejuta. Terus dilombakan, kata jurinya ya peserta nomor 3 yang paling cakep, kata penonton juga gitu, yang paling bagus yang nomor 3, berarti dia berhak mendapatkan 3 juta. Yang kalah kehilangan 1 juta. Ini bukan main judi loh, ini musabaqah tilawatil Quran. Judi apa bukan? Judi. Nah, judi itu bukan alatnya, tapi transaksinya. Kalau ada orang, dua pihak gitu ya, saling bertaruh artinya pasang taruhan. Nih contohnya nih sekarang nih ya, kan sebentar lagi mau ada pemilu ya, bulan depan tuh bulan Februari pemilu. Ada 3 nih calon pasangan nomor 1, nomor 2 sama nomor 3. Nah ayo kita taruhan, seorang sejuta, siapa yang menang? Saya pasang nomor 1, nih duitnya 1 juta. Kalau saya kalah duit 1 juta ambil. Ente pasang nomor berapa? Saya pasang nomor 2. Oke, taruh duitnya 1 juta. Kalau ente menang pasang nomor 2, nih duit saya ambil. Ada lagi teman kita yang ketiga, saya ambil nomor 3 pasangan yang saya jagoin, nih duitnya 1 juta. Kita bertiga taruh-taruhan kalau bahasa orang Betawinya, saling bertaruh atas harta kita. Kalau saya menang, duit lu sini, tapi kalau saya kalah ambil dah gitu. Itu judi apa bukan? Itu judi. Jadi judi itu bukan pada alat permainannya, main kartu, main gaple, main remi, bukan, tapi pada bertaruh harta, taruhan. Nah gitu. Kalau saya ini orang Betawi ngomongnya taruhan, kalau berani lo 1 juta berani nggak lo gitu kan. Nah itu judinya tuh di situ sebenarnya. Nah oleh karena itu yang harus kita hindari adalah saling bertaruh, itu yang nggak boleh. Terus bagaimana caranya biar boleh? Nah bertaruh itu boleh nggak? Pada dasarnya bertaruh itu boleh, bertaruh ya boleh, tapi nggak boleh dua belah pihak saling bertaruh. Kalau mau yang bertaruh satu saja, yang satunya tidak bertaruh. Ya, gimana tuh maksudnya? Misalnya ada 2 nih, gini, misalnya ya, adu panco. Bu tahu adu panco nggak bu? Ini, ya kan? Adu panco. Siapa yang bisa ngalahin saya adu panco, saya kasih 1 juta. Ayo, saya tantangin. Siapa yang bisa ngelawan saya dan bisa ngalahin saya 1 juta. Tapi kalau nggak bisa ngalahin, berarti kan dia yang kalah nih, saya kalahin. Ente nggak usah bayar, ente nggak usah bertaruh, gitu. Boleh nggak? Itu boleh. Jadi bertaruh itu boleh, tapi nggak boleh dua belah pihak, satu pihak saja. Nah, kalau satu pihak saja nggak apa-apa. Dan itu nggak cuma panco, adu balap lari, atau misalnya main badminton, atau misalnya main futsal, main pingpong, main apa aja gitu ya. Boleh nggak bertaruh? Boleh, tapi yang bertaruh satu pihak saja. Kalau dua belah pihak saling bertaruh, itu namanya judi. Gitu. Bisa ya bu ya, bedainnya ya. Nah, sekarang saya kasih contoh nih. Lomba tusuk jarum atau lomba makan kerupuk 17 Agustus. Nah, judi apa enggak? Tergantung. Makan kerupuknya mah halal, ya kan? Tusuk jarumnya juga halal, nggak ada masalah. Panjat pinangnya tuh halal, gitu kan? Tapi masuk judi apa enggak? Kita tanya dulu. Begini, itu yang pada ikut lomba, pada bayar apa enggak? Satu, itu dulu, ya kan? Kalau pada bayar,
apalah namanya, misalnya uang pendaftaran ya, atau uang administrasi atau apalah gitu sebutannya, bayar gitu. Berapa? Cepet. Nah kan seorang 100.000 tuh pada bayar. Nah peserta lombanya ada berapa? Sebut misalnya 10 orang, ya kan? 10 orang kali 100.000 berapa? 1 juta. Yang menang dapat 1 juta, yang kalah kehilangan uang pendaftaran. Judi nggak? Judi gitu, ya kan? Terus gimana caranya biar itu bukan judi? Gampang banget. Hadiahnya jangan dari pendaftaran peserta, hadiahnya ambil aja dari donatur ya, dari sponsor, dari apa tuh kalau ngiklanin barang orang tuh namanya endorse gitu ya. Nah dari pihak yang lain, daftar tetap daftar, bayar tetap bayar, tapi duitnya bukan buat hadiah, duitnya buat konsumsi ya, duitnya buat sewa tenda, duitnya buat makan siang atau apalah, bukan jadi hadiah pemenang gitu. Sebab kalau dari peserta lomba dikumpulin duitnya buat hadiah pemenang, maka ini adalah akad judi, walaupun judulnya lomba 17 Agustus antar RT gitu. Jadi nyambung ya, judi itu bukan alatnya, bukan namanya, tapi akadnya. Akadnya masing-masing pihak bertaruh atas harta, lalu ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Caranya macam-macam, bisa suit, bisa gambreng, ya kan? Bisa tebak-tebakan, bisa cerdas cermat, bisa lomba tadi musabaqah tilawatil Quran, bisa apapun. Nah, tapi yang jadi masalah nanti siapa yang menang berhak ngambil duitnya yang lain yang kalah, dan yang kalah gigit jari, kehilangan duit yang dia buat urunan itu. Itulah judi, begitu ya kan? Nah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dulu tahun 80-an pemerintah itu ingin memajukan olahraga, maka dibuatlah sumbangan sosial berhadiah. Namanya zaman segitu Bapak masih ingat gak? SD SB. Wah berarti ketahuan umurnya tuh. Ketahuan umurnya kalau saya bilang SD SB masih ingat. Ada lagi namanya Porkas. Nah gitu ya. Jadi masyarakat disuruh nyumbang berapa gitu ya. Cuman nanti yang pada nyumbang kan, misalnya nyumbang berapa nih, misal kata ya 10.000 gitu. Nah yang nyumbang orang se-Indonesia, taruh dah misalnya nyumbang ada 1 juta orang, 1 juta kali 10.000 berapa duit? Banyak Bu, 1 juta nolnya ada 6, ya enggak? 10.000 nolnya ada berapa? Ada 4, 6 tambah 4 10, nolnya ada 10 kan 10 miliar gitu kan. Nah judulnya sih nyumbang, tapi biar orang pada semangat nyumbang, ntar nomor sumbangannya dikocok, diundi, siapa yang namanya keluar dapat hadiah. Hadiahnya diambilkan dari yang 10 miliar tadi. Taruhlah misalnya 10 miliar ya buat sumbangan olahraga, taruhlah misalnya 5 miliar. Nah yang 5 miliarnya lagi itu buat hadiah siapa yang namanya dikocok menang keluar, nah lu ambil tuh yang itu. Judi bukan? Itu judi gitu. Nah maka judi itu tidak terkait dengan nama. Namanya bisa sumbangan sosial, tapi akadnya jatuhnya jadi judi ya. Begitu juga namanya tidak harus perjudian. Namanya bisa aja lomba 17 Agustus atau musabaqah tilawatil Quran atau apapun namanya, tapi tergantung di dalamnya tuh akadnya gimana. Pokoknya kalau peserta harus ngeluarin duit,
untuk jadi hadiah, lalu hadiahnya diberikan pada pemenang, itulah judi gitu. Terus biar gak judi gimana? Ya gampang sih, yang bertaruh satu pihak saja. Ya tadi kayak adu pancok, misalnya kita mau main futsal. Futsal itu kan berapa orang 5-5 ya, apa 6-6? 5-5 ya. Nah, yang kalah bayar tuh nyewa tempat futsalnya, ya kan? Berapa duit tuh? Kalau main futsal berapa duit sih? Taruh deh misalnya 100.000 ya. Ayo kita tantang 5 lawan 5. Siapa yang menang dapat Pocari Sweat, yang kalah bayar tuh apa tempat futsalnya. Judi nggak? Judi itu gitu. Tapi biar jadi nggak judi gampang. Apa? Gini, saya punya tim 5 orang. Kalau kalian bisa ngalahin kami, kita bayarin makan, kita bayarin tempat, kita bayarin semua. Tapi kalau kalian kalah, ya udah, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Gitu. Judi nggak kalau yang kedua itu? Enggak. Jadi judinya tuh kalau timbal balik gitu. Saya menang, duit kamu saya ambil, gitu kan? Nah, yang sini saya menang, duit kamu saya ambil. Nah, jadi selalu ada yang untung dan selalu ada yang buntung. Nah, gitu. Itu jadi judi. Tapi kalau separuh doang, ya, kalau saya menang, kamu nggak usah bayar saya. Kecuali kalau saya kalah, baru kamu saya bayar. Itu bukan judi. Karena apa? Karena sepihak doang. Gitu ya. Ini poin nomor 1 Bapak Ibu sekalian tentang apa itu judi. Nah, kita pindah kepada poin yang kedua, masih judi juga. Kan yang namanya orang judi itu kan untung-untungan, ya kan? Ngocok nih, dadu. Kan kita nggak tahu yang keluar berapa, ya kecil gitu kan? Atau main gaple, kita nggak tahu nih yang keluar berapa. Untung-untungan antara kita menang atau kita kalah. Nah, jadi mengundi, dikocok, ya kan? Keluar namanya siapa, itu kan salah satu cara dari perjudian. Tapi sekarang pertanyaannya saya balik. Apakah setiap mengundi berarti judi? Gimana Pak? Apakah semua undian yang sifatnya untung-untungan, apakah otomatis itu judi dan haram? Enggak. Bener nih. Nah, tidak semua undian itu judi. Bahwa undian itu untung-untungan, bisa dapat bisa enggak, ya memang di situ serunya. Tapi kenapa saya bilang belum tentu judi? Karena tadi belum tentu yang enggak dapat undian dia kehilangan harta, belum tentu juga. Saya harus kasih contoh ya. Di zaman Nabi, waktu Nabi tiba di Madinah, hijrah dari Mekah, kan disambut itu sama penduduk Madinah dengan syair tala'al badru alaina, gitu ya. Nah, begitu sampai di Madinah, kan Nabi itu belum punya rumah. Jadi mau nginep di mana? Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat dari kalangan Madinah, orang-orang Ansor bilang, "Ya Rasulullah, kita akan bangun rumah khusus buat Anda." Tapi kan bangun rumah nggak bisa sekarang bangun langsung jadi kan, pasti berhari-hari bahkan berminggu-minggu bikin rumah. Sementara belum punya rumah, silahkan baginda nginepnya di rumah saya, gitu. Terus yang lain bilang, wah di rumah saya aja, ya di rumah saya aja, di rumah saya aja, kan gitu pada rebutan. Terus buat bikin rumah Nabi, di tanah saya aja, di tanah saya aja, pada rebutan. Nah, karena semua pada rebutan, Nabi bilang gini aja, saya undi aja, ya. Yang terpilih, ya berarti saya tempatnya di situ, ya. Yang nggak terpilih, ya udah sabar aja, kan gitu ya.
Nah itu cara mengundinya bukan dikocok, bukan. Tapi kan Nabi punya onta, kan Nabi datangnya naik onta tuh. Turun dari onta, kata Nabi, onta ini saya lepas. Dia jalan sendirian keliling kota Madinah. Entar di mana saja onta saya berhenti, disitulah rumah saya, disitulah tempat tinggal saya. Kata Nabi begitu. Semua setuju, setuju. Ya sudah, onta dilepas, ya jalan sendiri. Yang di belakang pada ngikutin. Begitu lewat rumah seorang, ini rumah saya nih, ontak, berhenti dong lu, berhenti. Ontaknya jalan lagi, ya lewat gitu kan. Yang lain, wah pas gang rumah saya nih, ontaknya lewat sini, berhenti. Ontaknya berhenti sebentar, nengok doang, jalan lagi, iya lu gitu ya. Berapa orang, ya lewat, sampai akhirnya onta itu benar-benar berhenti lalu duduk ngedeprok. Nah, rumah siapa nih? Inilah rumah yang jadi bakalannya tempat tinggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan diundi pakai unta. Haram nggak? Haram nggak mengundi? Enggak. Kenapa nggak haram? Karena walaupun ada unsur untung-untungannya, tapi yang enggak kepilih rugi nggak? Enggak, dia nggak kehilangan harta apapun, nggak kehilangan apa-apa, cuman kehilangan kesempatan rumahnya ditempatin sama Nabi gitu doang. Tapi secara finansial, secara harta dia nggak rugi. Kalau nggak rugi ya udah, nggak apa-apa. Berarti itu bukan judi walaupun diundi, gitu ya. Itu contoh pertama. Masih ada dua lagi nih contoh yang lain. Gini ibu-ibu sekalian, ini kalau yang bapak-bapak ya sebenarnya, saf yang pertama ini kan pahalanya paling gede. Siapa yang datang ke masjid sholatnya di saf pertama itu pahalanya paling gede. Cuman masalahnya kan pahala nggak bejendol, nggak kelihatan, ya kan? Maka orang-orang sholat nggak pakai rebutan dia di pertama, kadang-kadang di saf kedua, ketiga, ada yang paling belakang sono gitu kan, datang pas imam mau salam baru datang gitu ya. Nah seandainya, kata Nabi, seandainya orang-orang pada tahu fadilah keutamaan di saf pertama, pasti mereka berebutan. Dan kalau mereka berebutan, pastilah mereka siap diundi, dikocok namanya. Yang keluar boleh saf pertama, yang namanya nggak keluar ya udah saf kedua, ketiga, gitu kan. Itu Nabi yang bilang, kalaulah mereka harus saling mengundi nasib di antara mereka, siapa yang keluar namanya berhak nih di paling depan, pastilah mereka melakukan undian, kata Nabi. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ini mengundi orang yang bisa berhak di saf pertama. Kenapa bukan judi? Kenapa tidak haram? Karena yang namanya nggak keluar, yang dapat di saf kedua, ketiga, empat, dia juga nggak rugi harta, nggak kehilangan apapun. Tidak ada yang dipertaruhkan atas harta benda. Yang dipertaruhkan cuma kesempatan nggak dapat di depan gitu doang, pahala. Nah kalau pahala nggak bisa dijudi-judiin. Yang jadi judi itu yang harta benda, ya. Gini, saya pengen ikut undian saf pertama, bayar berapa duit gitu misalnya, yang mau ikut undian sini bayar gocap gitu kan. Nah pada bayar tuh, yang ikut bayar kocok namanya keluar 20 orang nih. Ini kalau saf pertama berapa orang nih? Satu saf berapa orang kita? Nggak pernah ngitungin ya? Ada kali 50 ya? Apa 20? Berapa? 20-an. Nah 20 nama keluar silahkan di depan, tapi yang namanya nggak keluar di belakang. Padahal yang di belakang Pak namanya nggak keluar udah bayar gocap, judi. Nah gitu, walaupun untuk kas masjid tapi judi gitu. Nah oleh karena itu mengundinya boleh, tapi nggak boleh pakai duit, gitu aja sih intinya. Karena kalau pakai duit, yang menang ngambil duitnya yang kalah, kan begitu, yang nggak bolehnya itu di situ. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, itu contoh yang kedua. Nah contoh yang ketiga,
Setiap kali Nabi mengadakan perjalanan jauh keluar kota, keluar negeri, biasanya perang gitu ya, Nabi selalu didampingi sama satu orang istri, selalu. Cuman kan begini, Nabi itu kan istrinya nggak cuma satu, ya. Beliau istrinya ada banyak, ada 9. Nah, setiap kali mau perang harus ditentukan dulu siapa nih yang diajak. Kadang-kadang Aisyah, kadang-kadang Maimunah, kadang-kadang Hafsah, kadang-kadang Ummu Salamah, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk menentukan siapa yang ikut sama Nabi menemani, maka nama-nama istrinya itu dikocok. Yang keluar namanya berangkat, gitu. Yang namanya nggak keluar, jaga gawang di rumah, gitu. Nah, waktu perjalanan hadisul ifki itu kan yang keluar namanya kan Aisyah. Hore, Aisyah menang, gitu ya. Berangkatlah Nabi ikut perang, Aisyah ikut karena dia yang dikocok namanya keluar. Yang lain di rumah. Nah, mengocok nama orang lalu dia keluar sebagai menang itu dilakukan di zaman Nabi. Tapi kok boleh, kok nggak haram, kok nggak dibilang judi? Kan ada unsur untung-untungan, ya kan, tuh untung-untungan, dapat-dapatan gitu kan. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Kenapa itu boleh? Karena nggak bayar, gitu. Kecuali kalau harus bayar dan yang dikocok namanya keluar, dia menang, sini duit lo pada kemariin buat gua. Nah, itu jadi haram, gitu. Jadi mengundinya tidak masalah, gitu ya kan. Mengundinya tidak masalah, lombanya tidak masalah, adu ketangkasannya tidak masalah, permainannya tidak masalah, ngocok gaplenya itu nggak masalah. Yang masalah adalah semua peserta harus bertaruh uang. Kalau dia menang, punya orang diambil sama dia, dan kalau dia kalah, dia harus rela kehilangan uang yang dia pertaruhkan. Itulah judi, gitu. Nyambung ya kira-kira ya. Oke, saya nggak panjang-panjang nih, waktu kita cuma 1 jam. Ini udah setengah jam. Sekarang saya buka pertanyaan. Ada yang mau nanya apa enggak? Oke, silakan, tuh ada mikrofon, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi cerita terakhir, arisan bagaimana itu termasuk sendiri bukan? Satu, yang kedua, sekarang kan lagi ngetren tuh Pak, bukan ngetren sih, udah lama ya, kayak investasi saham. Kan sama tuh, kita taruh uang, terus kemungkinan dapat, katanya sih kalau sahamnya bagus kita dapat hasil gitu. Tapi nyatanya banyak kan zong, itu termasuk sendiri bukan Pak? Kita aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaan walaupun bilangnya cuma 2, tapi panjang nih jawabannya nih. Yang pertama apa tadi? Arisan ya, Bu. Arisan pakai duit nggak? Pakai kan? Oke. Yang ikut arisan pada bayar nggak? Bayar. Terus yang dikocok namanya menang, dia ngambil duit yang lain nggak? Terus yang namanya nggak keluar, kehilangan duit nggak? Berarti judi kan? Tar dulu, belum selesai. Berarti kalau cuman sekali doang ngocoknya, itu judi, ya kan? Nah, kenapa arisan itu jadi boleh? Karena ngocoknya nggak cuman sekali, ya kan? Ada peraturan. Yang sudah menang itu wajib kalah. Wajib ikut dan wajib kalah. Nggak bisa nih, ibu-ibu, berhubung saya udah menang, jadi saya sekalian pamit ya, saya udah nggak ikut lagi, kan saya udah menang, gitu. Nggak bisa, gitu loh. Kalau yang ya udahlah Bu, silakan, ibu udah menang, mundur gitu. Nah, itu judi namanya, ya kan? Yang sudah menang harus tetap ikut main dan harus kalah, gitu kan? Sementara yang belum menang harus ikut terus sampai dia menang, kan gitu kan? Sehingga kalau
arisan misalnya cepek-cepek nih Bu ya, peserta 10 orang, 100 ribuan kali 10 kan 1 juta, dikocok keluar, dapatlah tuh yang namanya keluar, dapat 1 juta. Itu kalau berhenti setelah itu jadi judi tuh. Nah biar nggak jadi judi, gimana caranya? Ya 10 kali ngocoknya, 10 kali arisannya, biar semua dapat giliran menang sekali, dan hanya boleh menang sekali doang, kecuali dia main 2 orang, pada bayar 100 ribu, dia bayar 200 ribu, kan seolah-olah 2 orang. Nah dia menang 2 kali nggak apa-apa, kan begitu kan. Jadi kenapa arisan itu bukan judi? Karena jatuh-jatuhnya seri. Tahu seri Bu ya? Arisan kan bayar 100 ribu, ngocoknya 10 kali kan 1 juta. Nah ibu harus kalah 9 kali dan harus menang sekali. Kalah 900 ribu, menang 1 juta gitu ya, sekali itu. Ya udah, berarti kan apa yang semua hilang tadi balik lagi dan seri. Kalau angkanya seri, pada akhirnya aturan tadinya jadinya judi berubah, dia menjadi halal karena tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Ini cuman buat seru-seruan doang. Arisan jadi boleh. Tapi kalau arisannya yang menang mundur, cari lagi peserta baru, yang menang mundur, cari lagi arisan baru, itu namanya skema Ponzi, arisan berantai. Hukumnya gimana? Ya haram hukumnya. Jadi kalau ditanya arisan halal apa haram, tergantung. Kita tanya dulu arisannya yang model gimana. Kalau arisan yang udah menang mundur, terus biar dapat duit cari lagi yang baru, orangnya terus gitu ya, yang menang mundur, yang menang mundur, yang kalah ngajak lagi yang lain terus begitu, itu namanya skema Ponzi, dan itu judi, itu haram, itu tidak boleh gitu ya. Nah masalahnya kadang-kadang orang nyebutnya arisan sama arisan. Pertanyaannya, emang arisan boleh? Belum tentu boleh, tapi belum tentu haram juga. Cek dulu kayak gimana yang dimaksud dengan arisannya. Kalau kayak yang tadi kita ceritain, ya jatuh-jatuhnya seri, itu boleh. Tapi kalau yang ya kita dapat lebih banyak gitu ya, gara-gara udah menang kocok lagi, menang lagi, kocok lagi, menang lagi, menangnya berkali-kali, yang kalah terus, ya itu namanya judi, itu bukan arisan gitu ya Bu ya. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Nah pertanyaan yang kedua kan investasi, namanya sih namanya bukan arisan, namanya investasi. Pertanyaannya, investasi itu halal apa haram sih? Balik lagi, kayak gimana investasinya ya. Saya kasih contoh investasi yang halal dulu. Gini Bu, kita punya langganan tukang bakso, emang baksonya enak ya, terus yang beli banyak. Setiap kali kita datang beli bakso di situ, antrinya sampai sejam. Kenapa? Karena yang beli banyak, yang ngelayanin sedikit gitu kan. Kadang-kadang nggak kebagian, ya habis gitu ya. Nah kita bilang sama kang baksonya, bang gedein dong nih warung baksonya ya kan, pelayanannya ditambah lagi. Waduh kurang modal saya kalau suruh gedein. Ya udah gini aja bang, saya kasih modal mau nggak, saya invest di sini gitu kan. Kira-kira kalau mau gedein kios bakso ini, warung bakso ini, aman nambah pelayan karyawan, itu butuh berapa? Taruhlah butuh 20 juta gitu misalnya. Ya udah, nih saya kasih duit 20 juta. Tapi ingat ya, keuntungannya kita bagi 2 gitu. Ada hitung-hitungannya. Oke, kata kang bakso, kita kasih tuh duit 20 juta. Ya kan? Dia kembangin tuh warung baksonya. Bagus, dan ada keuntungannya, bisa dihitung sehari untung sekian, seminggu sekian, sebulan sekian, ada bagi hasilnya. Boleh nggak? Boleh. Itu investasi yang halal. Soalnya gini Bu, kalau kita yang buka warung bakso belum tentu ada yang beli.
Soalnya apa? Kita aja yang bikin bilang kagak enak, apalagi orang lain. Sini dah anakku sayang, cobain mama bikin bakso enak nggak? Begitu kan? Ah, ini bakso pas nggak jepit keras begini gitu kan? Kita kalau bikin bakso sendiri nggak enak, belum tentu ada yang beli. Sementara bakso langganan kita, penuh banget orangnya. Ya udah, kita punya duit, dia punya skill, dia punya pasar, dia punya ya semuanya. Yang dia nggak punya modalnya, kita modalin biar gede lagi usahanya. Kalau perlu bikin cabang kan gitu ya. Kita yang modalin, itu boleh dan itu bagus, itu namanya kerjasama, investasi halal. Yang penting bagi hasilnya bener aja kan begitu ya. Nah itu investasi yang halal. Tapi zaman sekarang banyak penipuan, ya kan? Pura-puranya dia punya usaha, tapi usahanya apaan kagak tahu gitu. Cuman yang penting ibu investasi di tempat saya, pokoknya kalau hasilnya bagus, bagi hasilnya gede gitu kan. Memang bener bu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama bagi hasilnya gede. Setelah bulan keempat hilang gitu kan. Duit yang udah ditanam, wallahu a'lam bissawab. Raib kemana nggak tahu. Ya karena kalau kita tanya usahanya apa, ada investasi gini-gini, udah nggak usah. Tapi kalau yang barusan kan tukang bakso, real itu tukang baksonya ada. Kalaupun duitnya dibawa kabur, tukang baksonya kita makan sekalian, kan gitu. Ada tukang baksonya di situ, ya kan? Jogrogannya ada di situ, gerobaknya ada di situ. Kalau dia bilang rugi pak, rugi pala lu, yang beli banyak banget gitu. Duitnya pakai pak, buat saya jalan-jalan ke luar negeri. Nah itu kita gebukin di situ tukang baksonya. Orang buat investasi malah lu buat jalan-jalan, kan gitu ya. Jadi berinvestasi pada sektor yang real, yang kelihatan, ya kan? Kita bisa pantau. Kalau dibilang rugi pak gitu, karena dia bukan jualan bakso, dia jualan es. Tiap hari hujan, pagi hujan, siang hujan, sore hujan, dagang es, ya kan? 200 porsi kagak ada yang beli, lumer semua. Orang hujan gitu kan? Rugi pak, kita tahu emang iya, wajar kan? Makanya di situ kalau untung kita bagi, kalau rugi ya resiko bareng-bareng. Itu namanya investasi yang terbuka. Tapi kalau udah investasinya tertutup, usahanya apa kita nggak tahu, cuman janji lagi, makan tuh janji gitu kan. Nah itu boleh nggak? Ya dari awal bego aja yang pada mau bayar gitu kan. Nah, makan tuh janji gitu kan. Jangan mau kalau bilang investasi, tanya dulu investasinya apa dan bagaimana keuangannya, bagaimana pembukuannya, faktanya gimana. Kalau emang itu real ada dan kelihatan pembukuannya bagus, oke lah bismillah. Itu pun pelan-pelan, jajal dulu, jangan langsung gede-gedean aja. Nah kebanyakan kita itu kadang-kadang dibuai dengan mimpi-mimpi. Contoh nih ya, kasus yang banyak terjadi. Kerja dari kecil, dari muda sampai tua, pensiun dapat pesangon. Nggak gede sih, cuman 100 juta. Tapi untuk usaha kan nggak bisa. Kenapa? Selama ini cuma jadi pegawai, ya kan? Pergi pagi pulang petang, pantat pinggul pegal-pegal, pendapatan pas-pasan, kan gitu ya. Nah, kalau dikasih modal 100 juta suruh usaha, nggak bisa dia, ya kan? Nggak punya pengalaman, nggak punya jiwa entrepreneurship gitulah, ya kan? Terus diapain nih duit 100 juta? Investasi aja gitu kan? Ternyata investasinya bodong gitu kan. Ya bulan pertama bagi hasil gede, bulan kedua gede, bulan ketiga gede, biasanya 3 bulan tuh. Setelah bulan keempat sudah wallahu a'lam bisawab, duit 100 juta hilang begitu aja. Itu banyak dan selalu terjadi lagi. Maka jangan mau diiming-imingi dengan ya janji-janji sini investasi sekian nanti hasilnya sekian, kalau kita nggak lihat bentuk bisnisnya kayak apa. Nah gitu. Jadi kalau yang kedua bukan judi bu, itu namanya ketipu gitu aja, ya kan? Tertipu, gitu. Bukan judi. Kalau judi kan bertaruh, ya kan? Ayo, lu punya duit berapa, gue punya duit berapa, taruh-taruhan ya. Yang menang besok paslon berapa? 1, 2, apa 3? Saya pegang 1, saya pegang 2, saya pegang 3. Nanti begitu pemilu menang siapa, sini duit lo. Sekarang ada tuh bu, yang taruh-taruhan bukan duit,
Alphard. Oh, Toyota Alphard. Saya punya duit, saya punya Toyota Alphard tuh. Ayo, saya pegang calon saya. Misalnya dia pegang calon satu gitu kan. Nah, temennya dia, ya udah saya juga punya Alphard. Kalau satu menang, Alphard saya lu ambil. Tapi kalau calon saya menang, Alphard lu bawa kemari, gitu kan. Taruh-taruhannya Alphard, itu judi, gitu. Bertaruh kayak gitu tuh judi. Tapi kalau tadi investasi bodong, sebulan, 2 bulan, 3 bulan hilang, itu namanya bukan judi, Bu. Itu namanya kena tipu, kena prank. Aha, gitu. Emang dasarnya kita nggak pinter dalam berinvestasi. Baik, itu jawabannya dua-duanya udah, Bu ya. Berikutnya siapa yang mau nanya lagi? Mungkin dari bapak-bapaknya ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Saya menanyakan di suatu daerah ada yang namanya menggadaikan. Menggadaikan, ya. Ya. Tapi itu ada perjanjian, nggak ada perjanjian berapa lamanya itu enggak. Yang penting kalau nggak punya duit, kan diulangi ininya. Itu. Tapi selama menggadaikan itu kan yang punya barang kan mendapat uang itu ya, jaminan uang. Terus hasil menggadaikan pun hasil kebunnya diambil punya gitu kan. Terus kalau itu hasilnya gimana Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek menggadaikan atau mungkin sebagian menyebutnya ijon gitu ya, menggaduhkan, menggadaikan dan sebagainya, itu juga ada yang halal dan ada juga yang tidak halal. Pada dasarnya menggadaikannya boleh, pada dasarnya, tapi prakteknya tergantung nih, bisa dibikin jadi halal, bisa dibikin jadi haram. Jadi saya nggak bisa mengatakan kalau yang ada di masyarakat tuh halal apa haram, ntar dulu kita cek dulu, ya kan? Kalau memenuhi syarat itu halal, tapi kalau nggak memenuhi syarat itu haram. Tapi saya mau kasih contoh dulu dari zaman Nabi. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah tuh rata-rata petani. Cuman mereka bukan petani padi ya, petani kurma. Kurma itu panennya setahun sekali. Setahun sekali tuh, tiap bulan Agustus panen. Nah, pedagang-pedagang kurma, bukan petaninya ya, pedagangnya, tengkolaknya gitu ya. Itu banyak yang sudah beli kurma duluan. Kurmanya belum tumbuh, belum panen. Untuk musim panen tahun depan, saya bayar sekarang. Bahkan ada yang berani untuk musim panen 2 tahun lagi, saya bayar sekarang. Nanti berapapun hasil panennya, itu sudah dibeli. Sudah bukan haknya petani, tapi sudah haknya yang tengkulaknya yang bayarin hasil panen yang belum ada panennya, karena baru panen tahun depan atau tahun depannya lagi atau tahun depannya lagi. Itu praktek di tengah masyarakat di Madinah kayak gitu. Begitu Nabi datang, Nabi bikin aturan, ya, nggak boleh semua hasil panennya jadi milik tengkulak. Perjanjiannya harus disepakati begini: saya beli kurma Anda 100 kilo untuk panen tahun depan. Nih duitnya 100 kilo ya. Begitu tahun depan ada panen, yang dijadi haknya si pembeli bukan semuanya, cuma 100 kilo saja. Sisanya tetap milik petani. Nah, kalau begitu caranya itu boleh. Namanya akad salam. Itu kan, biar petaninya nggak rugi atau petengkulaknya juga nggak rugi, tidak bermain di wilayah yang abu-abu tergantung panen. Kalau panennya bagus dia untung, tapi kalau panennya rugi dia ikut rugi, nggak. Tapi disepakati jual belinya harus dengan ukuran yang disepakati.
ya, biwa ala waznin ma'lum ala kailin ma'lum ila ajalin ma'lum. Itu yang Nabi tetapkan kayak gitu. Nah, begitu juga tadi yang menggadaikan. Biasanya sih kalau di kampung-kampung ada orang butuh duit pinjem, ya, kepada orang yang punya duit. Tapi sebagai jaminan, sebagai borok, nih sawah saya gadaikan untuk bisa dapat uang pinjaman. Itu kasusnya real banget. Kakek saya di kampung itu, beliau punya duit gitu ya. Adiknya pengen pergi haji. Adiknya kakek saya pengen pergi haji, nggak punya duit, pinjem duit. Sama kakek saya dikasih pinjem dengan syarat mana jaminannya berupa sawah, gitu kan. Jadi sawahnya digadaikan, lalu yang punya sawah itu dikasih pinjem duit. Nanti kalau sudah bisa melunasi pinjaman, sawahnya balik lagi, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Selama hutang belum dibayar, sawah yang digadaikan itu kan di tangan yang memberikan uang pinjaman. Bagaimana dengan hasilnya? Boleh nggak dia ambil? Nah, jawabannya sebenarnya aslinya nggak boleh, karena bukan sawah dia, sawah orang lain. Itu cuman titipan, ya kan? Karena barang orang kan nggak boleh diambil. Saya kasih contoh nih ya, tukang parkir tuh. Tadi begitu saya masuk ke sini, dikasih tiket sama tukang parkir. Berarti kan saya titip tuh mobil saya sama tukang parkir. Boleh nggak tukang parkir kemudian mobil saya dibawa keliling-keliling gitu? Boleh nggak? Boleh nggak? Pada dasarnya nggak boleh. Tapi kalau saya kenal tukang parkirnya, terus tukang parkir bilang, Pak Ustadz, nganggur nih mobil selama pengajian, boleh nggak saya pinjem? Karena saya kenal, nih pakai aja, gidah keliling-keliling, boleh nggak? Boleh kan? Kalau saya kasih izin, ya boleh. Walaupun judulnya saya titip, tapi yang ketitipan minta izin, saya pakai boleh nggak? Ya karena kita kenal, pakai aja. Ah, ya sudah, dia pakai, kan gitu kan? Boleh nggak tuh? Boleh. Nah, tapi gini, ternyata dia pakai buat nge-grab mobil saya titipin dia pakai buat nge-grab, dapat duit dia. Ketika saya tahu dia dapat duit, saya bilang, wah, jangan gitu, pakai duit. Ya sudah gini dah, kalau gitu berapa keuntungannya bagi dua. Ya sudah bagi dua, boleh kan? Yang penting kan ada kesepakatan menitipkan suatu barang, lalu barang itu diambil manfaatnya. Kalau memang diizinkan kan boleh, gitu ya. Ya kalau boleh ya nggak apa-apa. Diizinkan apa enggak? Sama dengan sawah. Bang, saya pinjam duitnya, saya mau pergi haji, sini minta sekian. Nah, sebagai jaminan ini saya punya sawah. Abang pakai aja sawah saya. Silakan bercocok tanam di situ. Silakan panennya diambil. Boleh nggak kayak gitu? Boleh kan? Ya sudah. Nanti kalau duitnya dia udah selesai pergi haji, duitnya udah kumpul, dia bayar. Nih, saya bayar. Sini sawahnya kembaliin lagi ke saya. Kan boleh. Kalau begitu boleh, gitu loh. Kalau sepakatnya kayak gitu boleh. Nah, tapi yang bisa jadi nggak boleh adalah ya tadi digadaikan gitu ya. Terus ya kayak nanti kalau kembaliin utangnya harus lebih besar dari yang dia pinjam. Misalnya ngutangnya 10 juta, balikinnya 20 juta. Nah, itu kan jadi ada ribanya di situ ya kan. Nah, itu yang jadi nggak bolehnya di situ ya. Jadi menggadaikan, menitipkan dan sebagainya pada dasarnya boleh. Cuman nanti aturan-aturan yang kita sepakati itu bisa bervariasi kan, bisa sampai pada yang haram atau bisa juga sampai yang halal. Nah, kita harus jaga, kita kawal gimana caranya itu tidak sampai kepada yang haramnya. Yang haramnya contohnya tadi itu yang Nabi Muhammad itu udah dibeli kurmanya buat tahun depan, tapi berapanya nggak disebut. Pokoknya apapun yang jadi panenan itu ambil, itu nggak boleh. Kenapa? Rugi petaninya. Orang dia hasilnya lebih dari 100 kilo,
padahal belinya cuma buat 100 kilo gitu ya. Nah tapi ternyata dapatnya lebih banyak, ya itu jadi nggak boleh. Nah oleh karena itu kalau mau jual beli secara tidak tunai untuk ke depan harus ditetapkan, saya beli kurma Anda untuk panen tahun depan, tapi jumlahnya kita sepakatin 100 kilo. Nah kalau panennya lebih dari 100, hak saya cuma 100, yang sisanya itu hak Anda sebagai pemilik kurmanya, pemilik pohon kurma. Nah gitu. Jadi diatur biar tidak saling merugikan, tidak menzalimi dan tidak dizalimi oleh orang lain. Itu contohnya. Baik, ada lagi kah pertanyaan? Apa ada yang ketinggalan tadi Pak Ustaz? Itu tapi akhirnya itu hasilnya apa? Uangnya kembali sama yang punya uang itu. Ya, tinggal tergantung kesepakatan lah ya, kesepakatannya. Kalau memang sawahnya boleh digarap dan hasilnya mungkin mau dibagi dua atau diambil semua dan sebagainya, nggak apa-apa. Di zaman Nabi itu ada orang menggadaikan kambing. Dia pinjam duit sama orang kaya, pinjam duit, jaminannya apa? Ini saya punya kambing nih 30 ekor sebagai jaminan. Nah, yang minjemin duit ketitipan kambing 30 ekor kan kena ngasih makan, ya enggak? Harus ngembaliin kambing kan, karena kalau nggak dikasih makan kambingnya pada mati kan gitu. Jadi dia ikut capek juga tuh ngerawatin kambing, ngegembalain. Nah tapi kan kambing tuh ada hasilnya. Apa hasilnya? Beranak dan ada susunya. Nah susunya boleh nggak diambil? Ya itu harus ada perjanjian, kesepakatan. Selama kambing saya jadi jaminan utang, tolong kasih makan, dan nanti kalau ada hasilnya gimana nih, bagi dua apa ambil semua atau gimana, sepakatin di awal. Yang penting kesepakatannya. Kalau disepakati ya udah, kambing saya titip pada Anda, tolong dikasih makan, tapi kalau ada hasilnya susu atau bulu atau anak, nah misalnya nih ya, ambil gitu misalnya, ya nggak apa-apa. Atau susunya ambil, anaknya tetap anak punya saya misalnya gitu kan. Nah itu nggak apa-apa juga. Jadi tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak gitu. Nah selama sesuai dengan kesepakatan nggak jadi masalah. Tapi kalau keluar dari apa yang disepakati atau malah tidak bikin kesepakatan, insya Allah akan berantem, ya kan? Pasti berantem itu. Kenapa? Ya lu nitipin kambing ke gua tiap hari kasih makan, giliran susunya gua ambil lu marah-marah. Ini kalau mau kasih makan pada mati nih kambing. Nah makanya bikin perjanjiannya harus benar di awal, ya kan? Karena yang jadi barang titipan itu kambing, makhluk hidup. Kecuali yang jadi barang titipan mobil, motor, tanah gitu kan, sesuatu yang tidak bergerak, yang tidak turun nilainya, jaminannya apa? Tanah didiemin aja lama-lama harganya naik gitu kan. Kalau kambing didiemin pada mati, ya kan, nggak jadi harta. Oleh karena itu kesepakatan di awal itu kuncinya. Selama dijalankan sesuai dengan kesepakatan halal. Tapi kalau tidak ada kesepakatan atau bikin kesepakatan tapi kemudian saling mengingkari kesepakatannya, nah itu yang jadi masalah. Tidak boleh gitu ya. Baik, masih ada waktu kita berapa nih? Ya 5 menit lah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tadi ibu mungkin ada lagi atau dari bapak-bapaknya? Nggak ada? Nggak ada Ustaz. Kita tutup ya. Mari sama-sama kita tutup ya sambil kita berdoa. Semoga harta yang kita terima, yang kita dapat dari Allah itu adalah harta yang halal, harta yang memberikan keberkahan pada kita, walaupun mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi karena keberkahannya lama-lama bisa jadi banyak. Dan semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, penjelasan dan ilmunya untuk bisa kita bedakan mana harta yang halal, mana harta yang haram. Semoga kita bisa tetap istiqomah, komitmen dalam memakan harta yang halal. Mari kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan pahalanya buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, buat keluarga kita yang mungkin kurang sehat, semoga Allah cabut penyakitnya,
buat ada anak kita yang sedang belajar, semoga Allah sukseskan mereka dalam belajar mencari ilmunya. Dan buat seluruh kaum muslimin, semoga Allah angkat semua penyakit mereka, Allah jadikan Islam indah di mata mereka, dan semoga kita semua menjadi orang-orang Islam yang bersaudara. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.